Ternyata di semua rumahnya pintu belakangnya masih terbuka, alias sudah terbuka dan sudah usang. Jadi masih bisa saya masukin di sebuah rumah yang sebelumnya tidak bisa saya akses di depannya. Oke, langsung aja kita masukin karena nggak ada orangnya. Di sini ada sebuah kamar mandi yang berbeda dari ruangan sebelumnya karena ini ada kulahnya. Mungkin teman-teman akan mukok alias ongkek-ongkek ya teman-teman, dikarenakan ini ruangannya menjijaikan. Teman-teman yang biasanya OCD alias resik bin resuk, kalian akan jijai bajai melihat ruangan semacam ini. Tapi kalau saya sudah biasa karena saya adalah seorang Tarzan. Dan di sini ada sebuah tas branded. Ya, branded sekali. Mungkin ini merek Gucci. Oi. Sesuai janji saya teman-teman, akhirnya kita explore lanjutan. Dan saya akan buka dengan kalimat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heri di Lorong Misteri. Hari ini kita akan explore siang di salah satu rumah terbengkalai, alias tetangganya si orang ansos, antisosial. Yang konon orang ini yang rumahnya di sana, yang dua video sebelum video ini, adalah seorang yang introvert, nggak pernah keluar rumah, di rumah, makan di rumah, ya ngapa-ngapain di rumah lah pokoknya. Sampai tetangganya tidak kenal siapa dia. Dan akhirnya rumahnya terbengkalai dan tetangganya ikut-ikutan meninggalkan rumahnya. Entah karena apa. Usut punya usut, akhirnya orang-orang pun ya cuek bebek. Sampai akhirnya rumah ini terbengkalai dan kosong begitu saja. Dan saya punya inisiatif untuk mengeksplor rumah ini, terutama rumah tetangga-tetangganya pada episode ini. Tapi nampaknya rumah yang pengen saya eksplor ini adalah rumah yang digembok. Wah, ternyata digembok. Ya, saya akhirnya beranjak ke salah satu rumah sebelahnya. Nah, rumah ini masih bisa saya akses dikarenakan pintunya sudah jebol, ya. Langsung saja kita masuk ke rumahnya. Oke, kita masuk. Assalamualaikum para penghuni yang tidak terlihat di rumah ini. Di hadapan saya teman-teman, ini adalah sebuah ruangan tamu. Ya, ruangan tamu pada umumnya. Sebuah sekat yang biasa-biasa saja di rumah yang sederhana ini. Dan di sebelah kanan saya ada sebuah kamar. Nampaknya ruangan ini cukup lembab dan cukup gelap. Jadi saya perlu senter untuk menerangi ruangan ini supaya teman-teman bisa melihat dengan jelas. Assalamualaikum. Di sini ada sebuah karpet maksud saya. Dan juga jendela yang sudah termakan rayap. Jendela ini seperti jendela pada zaman dahulu kala, zaman nenek saya masih bohai. Dan di sini lemarinya pun sudah reot, dimakan rayap. Oke, kita beranjak ke belakang. Di sini ada sebuah area selasar, alias area kosong. Entah dahulunya dipakai oleh keluarga ini untuk apa, mungkin untuk menaruh TV dan segala macam sebagai ruangan keluarga. Dan di belakang teman-teman, ini adalah sebuah meja dapur yang sangat sederhana dan minimalis, terbuat dari beton. Dan di belakangnya ada sebuah kamar mandi kecil dan mungil tanpa ada bak, dan hanya ada WC jongkok. Aduh, mohon maaf saya tersandung karena kan banyak sekali puing-puing yang sudah berserakan, akhirnya menyandung kaki saya.
Dan di belakang saya ini ada sebuah pintu. Wow, suara keceprot, suara apa itu? Dan di belakang saya ada sebuah pintu, dan pintu yang sudah usang, sepertinya jebol, diseruduk oleh babi ngepret. Enggak bercanda, maksudnya emang dimakan rayap, sorry teman-teman. Dan di belakang rumah ini ada sebuah hutan belantara, seperti rumah-rumah sebelumnya yang sudah saya explore. Ternyata teman-teman, di ruangan sini pun ada sebuah sumur yang dipakai oleh penghuni rumah untuk mendapatkan air bersih untuk mandi dan cuci baju. Langsung saja kita senter. Wah, airnya cukup bersih teman-teman. Ternyata di semua rumahnya pintu belakangnya masih terbuka, alias sudah terbuka dan sudah usang. Jadi masih bisa saya masukin di sebuah rumah yang sebelumnya tidak bisa saya akses di depannya. Oke, langsung aja kita masukin karena nggak ada orangnya. Di sini ada sebuah kamar mandi yang berbeda dari ruangan sebelumnya karena ini ada kulahnya. Mungkin teman-teman akan mukok alias ongkek-ongkek ya teman-teman, dikarenakan ini ruangannya menjijaikan. Teman-teman yang biasanya OCD alias resik bin resuk, kalian akan jijai bajai melihat ruangan semacam ini. Tapi kalau saya sudah biasa karena saya adalah seorang Tarzan. Dan di sini ada sebuah tas branded. Ya, branded sekali. Mungkin ini merek Gucci. Oi, siapa itu? Ternyata adalah sebuah batu yang jatuh dari arah plafon. Karena kan rumah ini sudah reot dan peot. Aduh, ngeri sekali. Dan di sini ada banyak sekali baju berserakan dan berbau busuk. Baju anak-anak, cukup bau lembab dan bau demek teman-teman. Mungkin teman-teman yang resik akan jijik mencium aroma ini. Sorry teman-teman, saya tadi lagi bercanda tapi terdistraksi oleh suara-suara yang ada di tempat sini. Oke, langsung saja kita masuk ke ruangannya lagi. Di sini ada juga baju-baju anak bocil. Ceprang-kecepring aja dari tadi. Assalamualaikum. Sepertinya ruangan ini lebih serem dari ruangan sebelumnya karena banyak sekali pakaian-pakaian yang sudah ditinggalkan dan dibiarkan begitu saja, menambah nuansa seram di ruangan ini. Di sini ada sejadah terbengkalai, sarung buluk dan usang, dan juga baju-baju gaun anak kecil dan boneka Pokemon. Apa ini? Ini celemek bayi. Mungkin di sini dihuni oleh bayi kecil dan anak-anak kecil. Ada suara binatang dari arah hutan. Semoga saya tidak dicengkram sama monyet, karena saya sama-sama monyet. Aduh. Oke, kita ke mana lagi teman-teman? Samping kali ya, tapi lewat depan deh. Lewat sini hutan belantara banget teman-teman, khawatir banyak ini binatang. Oke, langsung aja kita keluar lagi sini. Bismillahirrahmanirrahim ya teman-teman. Nah, di sini juga adalah rumah, sebuah rumah teman-teman, dari seorang tetangga yang ansos ya teman-teman ya. Nah, begini ruangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruangan yang sama dengan ruangan sebelumnya, tapi ruangan ini teman-teman sudah begitu kotor dibanding ruangan sebelumnya yang sedikit masih bersih. Ya, masih sama dengan ruangan sebelumnya. Mungkin ini adalah sebuah kontrakan yang sudah tidak disewa lagi.
Oke teman-teman, bentuk yang sama dari ruangan sebelumnya. Jadi mungkin tidak ada keunikan di ruangan satu dan di ruangan sesudahnya. Oke, jadi saya tutup saja, cukup sampai sini. Saya akan ke depan untuk menutup acara ini. Oke teman-teman. Sorry, saya akan taruh dulu ini si lampunya. Ya, jadi teman-teman, inilah dia, kita sudah explore. Yang sebelumnya depan saya ini adalah sebuah rumah yang ditinggalkan oleh seorang yang bisa dikatakan introvert dan juga antisosial, teman-teman. Nah, saking antisosialnya, tetangganya tidak tahu dia siapa, dia itu orang mana, dia itu namanya siapa. Pokoknya bener-bener nggak diketahui deh, misterius orangnya. Dan tetangganya akhirnya rumah-rumah ini nih ikut kosong, ikut terbengkalai. Nah, jadi teman-teman, ini kita bisa ambil hikmah dan pelajaran dari tempat ini dan kejadian yang ada di tempat sini, teman-teman. Sebaiknya kita apabila bertetangga harus menjadi tetangga yang baik, ya. Kita harus mencontohkan dan mentauladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Rasulullah bilang, sebaik-baiknya di antara kalian, kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, kita bisa dari hal yang kecil, kita bisa bermanfaat kepada teman-teman kita, kepada tetangga kita. Mungkin kita punya buah, ya, kita panen buah, kita bisa sedekahin buahnya buat tetangga kita. Dimulai dari hal yang kecil dulu aja. Gak perlu kita ngasih uang 100 juta, 1 miliar, itu mah terlalu berat sepertinya. Cukup hal-hal kecil, ya. Tetangga kita nggak punya, serem banget. Tetangga kita nggak punya sabun colek, kita kasih, ya. Nggak punya gula, kita kasih. Cukup dengan hal demikian sudah meneladani sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan juga kata Rasulullah, khiyarukum hasinukum akhlaqa. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Oke teman-teman, jadi cukup sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.